Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kelainan dentofasial. Kelainan ini merupakan kelainan dari bentuk gigi-gigi dan fasial ya, yang akan mempengaruhi bentuk wajah. Nanti kita akan belajar tentang beberapa kelainan dentofasial dan bagaimana cara kita untuk mendiagnosis di dalam ortodonsia melalui beberapa klasifikasi yang kita gunakan. Jadi kelainan dentofasial itu sendiri yaitu sesuatu yang berhubungan dengan gigi atau wajah, dan kita akan merawat gigi yang tidak beraturan itu untuk menyeimbangkan kondisi wajah. Jadi ada beberapa kelainan yang membuat wajah itu bisa nampak cembung, bisa nampak cekung, dan itu kadang-kadang mengganggu estetika wajah sehingga perlu diperbaiki. Nah, kita akan memperbaiki beberapa kelainan yang berhubungan dengan yang pertama yaitu hubungan gigi dengan muka, ya. Kemudian hubungan lengkung, serta keseimbangan gigi, lengkung gigi dan tengkorak. Meliputi oklusi, kemudian kita nanti akan belajar anomali gigi dan anomali lengkung gigi. Kita belajar oklusi dulu. Jadi yang kita namakan oklusi yaitu kontak gigi-gigi rahang atas dan rahang bawah, di mana rahang dalam keadaan tertutup. Jadi kalau kita tutup rahang, maka itu yang kita sebut sebagai oklusi. Pada awalnya oklusi hanya dilihat dari gigi saja. Selanjutnya, oklusi juga melibatkan hubungan dengan tulang alveol. Ya, itu yang penting. Dan yang biasa kita gunakan untuk melihat teori oklusi ini yaitu kita menggunakan teori Engel, Simon, dan Nitscher. Jadi ini ya gambaran oklusi yang di sebelah kanan. Ya, ini gambaran oklusi. Jadi yang dinamakan oklusi normal adalah oklusi dalam batas-batas normal termasuk dengan variasinya gigi-gigi dalam oklusi yang baik tanpa menyebabkan suatu maloklusi. Nah, ada satu lagi kata-kata yang baru di sini yaitu maloklusi. Setelah kita tahu bahwa oklusi itu adalah suatu kondisi yang tertutup, maka nanti kita akan belajar apa itu maloklusi. Nah, dikatakan oklusi yang normal ya adalah oklusi dalam batas-batas normal, termasuk variasi-variasinya. Jadi ada sedikit berdesakan, ada sedikit protusi, itu adalah variasi dalam batas yang normal. Itu kita namakan sebagai oklusi yang normal. Sedangkan oklusi yang ideal atau oklusi yang baik, yaitu ditunjang dengan adanya bentuk gigi yang normal, kemudian ada tulang, otot, jaringan sekitar gigi, yang mempunyai perbandingan yang normal juga, serta hubungan rahang dan kranium yang harmonis. Faktor yang mempengaruhi terhadap oklusi normal itu adalah hubungan gigi yang normal, kemudian fungsi otot kunyah yang seimbang, serta ada bentuk dan sendi temporomandibular yang normal pula. Jadi ini penting. Ketiga-tiganya ini saling berkaitan. Kalau salah satu dari ketiga fungsi ini tidak berjalan baik, maka ini akan mempengaruhi oklusi yang normal. Ya. Nah, kita bicara sekarang oklusi yang baik itu bagaimana? Jadi tadi kita sudah kenal oklusi normal ya, oklusi yang ideal, maka sekarang kita akan pelajari yaitu oklusi yang baik. Oklusi yang baik didapat bila setiap gigi di rahang atas atau rahang bawah mempunyai kontak dengan dua gigi antagonis, kecuali gigi insisif pertama rahang bawah dan molar ketiga rahang bawah. Coba kita bayangkan. Dengan insisif pertama rahang bawah, kenapa? Karena insisif
pertama rahang bawah itu mempunyai bentuk yang lebih kecil dibandingkan insisif rahang atas. Maka insisif rahang bawah, pertama rahang bawah, hanya berkontak dengan insisif pertama rahang atas. Ya, karena bentuknya kecil. Kalau kita bayangkan lagi, insisif pertama rahang atas itu akan berkontak dengan insisif 1 rahang bawah dan insisif 2 rahang bawah. Ya, jadi dia berkontak dengan 2 gigi, kecuali ini. Dan kenapa kok molar ketiga rahang atas itu hanya punya kontak dengan 1? Karena dia punya adalah gigi yang paling terakhir. Maka dia hanya kontak dengan molar pertama rahang, molar ketiga rahang bawah. Sedangkan molar ketiga rahang bawah, ya, karena bentuknya lebih kecil-kecil, dia berkontak dengan 2 gigi, yaitu molar kedua rahang atas dan molar ketiga rahang atas. Jadi hanya ini yang mempunyai kontak dengan 1, ya. Paham ya? Oke. Kemudian semua gigi lengkap. Kemudian titik kontak harus baik dengan sebelah menyebelah atau dengan antagonisnya. Jadi antara gigi insisif 1 dengan insisif 2 itu harus punya titik kontak yang baik dan benar. Kemudian lengkung gigi rahang atas harus lebih besar daripada rahang bawah. Ya, ini yang baik ya. Jadi mestinya rahang atas itu akan lebih besar. Lebih besarnya berapa? Sekitar setengah cups ya. Sehingga kalau kita lihat di situ, kita lihat di visur gigi rahang atas, ya, itu terdapat bagian labial dari gigi rahang bawah, ya, di visurnya rahang atas, ya. Maka yang benar adalah penamaannya adalah visura luar rahang atas, visura luar rahang bawah atau visura dalam rahang. Ya, kemudian gigi-gigi rahang atas menutup sebagian dari gigi rahang bawah. Jadi kalau kita lihat pada saat oklusi, gigi rahang atas itu hanya menutupi sebagian. Normalnya sekitar 2-3 mili. Ya, itu nanti akan kita pelajari sebagai tumpang gigit. Jadi hanya sebagian saja. Kalau besar namanya, ya, apa? Ya, gigitan dalam. Kalau dia pas, namanya S2S. Kalau dia kurang, namanya open bite. Dan harus ada keseimbangan antara besar rahang dan giginya. Ya, maka kalau misalnya rahangnya terlalu besar, misalnya dia ikut rahangnya ayahnya, kemudian giginya kecil-kecil seperti ibunya, maka yang terjadi adalah banyak diastem atau celah-celah di antara gigi. Sedangkan kalau rahangnya mengikuti ibunya, ya, mungkin rahangnya kecil, tapi giginya besar-besar seperti ayahnya, ya. Nah, ini bisa terjadi gigi berdesakan. Sehingga penting menjadi oklusi yang baik itu kalau antara rahang dengan giginya itu seimbang. Kemudian fungsi otot kunyahnya normal. Fungsi otot kunyahnya normal. Kemudian gigi-gigi rahang atas dari C sampai M3 terletak setengah premolar lebih ke distal daripada rahang bawah, ya. Nah, yang dipakai di orto, ya, selama ini kita menggunakan teori angle. Ingat, angle, not angel. Angel is me, not angel. Ingat ya, tapi angle. Ulangi lagi, angle. Ulangi lagi, angle. Oke. Kunci oklusi yang kita gunakan adalah M1 rahang atas, yaitu sebagai key of occlusion. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok kita mendiagnosis berdasarkan molar pertama rahang atas? Maka jawabannya adalah karena kita menggunakan angle, teori angle. Ya,
M1 oleh Engel dipilih karena dia stabil, jarang terjadi malposisi, gigi yang terbesar, dan dia erupsi yang pertama dan tidak mengganti gigi sebelumnya. Ini adalah potret Engel atau bapak ortodontik ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa kenal dengan Engel, dan nanti kita akan menggunakan teori-teori dari beliau. Nah, tadi dikatakan bahwa kita menggunakan Engel karena dia mempunyai key of occlusion. Dia menggunakan key of occlusion. Ya, selain gigi molar pertama, beliau juga menggunakan caninus permanen, digunakan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi maloklusi dilihat dari sisi sagital. Sagital dari samping ya. Ya. Nah, klasifikasi maloklusi ini, kenapa kok namanya maloklusi? Karena kita tadi bicara tentang oklusi. Oklusi yang baik, ya. Oklusi yang ideal. Oklusi yang benar. Nah, Engel ini membuat suatu teori klasifikasi maloklusi karena menurut beliau tidak ada oklusi yang normal pada manusia dengan gigi-giginya yang sangat bervariasi. Itu tidak ada oklusi yang normal. Maka semua gigi orang atau manusia di dunia ini yaitu dalam bentuk maloklusi. Jadi adalah bentuk oklusi yang menyimpang dari bentuk standar yang diterima, dari bentuk yang oklusi yang normal. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, tadi ada macam-macam ya. Ciri-ciri oklusi yang normal itu tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sangat oklusinya normal. Selalu ada yang menyimpang, entah itu berdasarkan dikit atau protrusi sedikit. Maka klasifikasinya kita sebut sebagai klasifikasi maloklusi menurut Engel. Nah, dari Engel ini ada gigi molar pertama dan caninus permanen ya. Jadi yang dipakai gigi permanen ya. Jangan lupa, bukan gigi sulung. Di ortodontia, semua kelainan-kelainan yang dituliskan adalah kelainan di gigi-gigi yang permanen. Karena itu yang akan kita lakukan perawatan nanti. Jadi bukan gigi sulung ya. Oke, kalau misalnya tidak ada salah satu, misalnya gigi caninusnya tidak ada, kita bisa gunakan molar. Dan sebaliknya, kalau gigi molarnya sudah tidak ada, karena mungkin sudah dicabut lebih awal, kita bisa menggunakan caninus itu untuk guidance menentukan klasifikasi maloklusi. Dan Engel, Simon, dan Discher itu berusaha menghubungkan untuk oklusi ini dengan beberapa pendekatan-pendekatan, baik itu antropologis, biologi, serta variasi pada bangsa-bangsa tertentu. Jadi ada beberapa ras ya, ras dengan berbagai maloklusi yang khas, seperti misalnya Negro dengan protrusi. Saya salah nih nulisnya, mestinya protrusi bimaksiler ya. Jadi protrusi bimaksiler menurut orang Negro adalah oklusi yang normal. Karena sebagian besar mereka mempunyai fungsi oklusi yang protrusi di kedua rahangnya. Demikian juga untuk orang Arab ya. Jawa dikenal juga mempunyai profil yang cembung. Jadi dia juga relatif protrusi untuk suku Jawa, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya maloklusi itu ada hampir 70% itu dari keturunan ya, terutama untuk maloklusi kelas 2 dan 3, gigi berdesakan, gigi protrusi, itu hampir 70%. Faktor umumnya adalah keturunan ya, bisa karena lingkungan, pertumbuh kembangan yang dimulai dari dalam kandungan, fungsional, dan adanya patologis. Nanti kita akan lihat lagi lebih detail di etiologi maloklusi.
Kemudian pengelompokan maklusi ada 3, ada dental dysplasia, yaitu maklusi yang terdapat dari 1 gigi atau lebih dalam 1 atau 2 rahang. Itu maka kita sebut sebagai maklusinya bersifat dental dysplasia. Kalau misalnya maklusinya pada rahang, ya, jadi dia karena rahang yang salah, mungkin rahangnya ada retrognati atau progranti, itu maka kita sebut sebagai skeletal dysplasia. Sedangkan kalau kombinasi di antara skeletal dan dental, maka kita sebut sebagai skeletal-dental dysplasia. Nah, ini ya kalau kita lihat di sini ya. Ini dental. Kalau kita lihat rahang atas, rahang bawahnya nggak apa-apa ya. Rahang atas lebih maju sedikit ya. Maka ini kita sebut sebagai kelainan dental. Kalau misalnya kita lihat di sini, rahang atasnya lebih maju nih, sedangkan rahang bawahnya lebih retrognati, ya. Ini maka kita sebut sebagai skeletal dysplasia. Jika kombinasi ini, itu maka kita sebut sebagai skeletal dental dysplasia, ya. Kelas 3 ini juga, jadi ini di rahang bawahnya yang retrognati, ini merupakan kelainan skeletal. Nah, kita belajar tentang tipe muka juga. Jadi, tipe muka itu merupakan gambaran muka yang dilihat dari samping, mengikuti kontur jaringan lunak. Jadi, yang kita pakai ya adalah tipe A atau glabella. Ya, glabella sini. Kita lihatnya dari samping ya. Kemudian ada kontur bibir atas, semina nasalis anterior sini. Kemudian di depan dagu C adalah cogonion. Bagaimana cara kita menentukan tipe ini? Kita termasuk tipe muka yang mana? Kita lihat dari sagital, kemudian kita hubungkan antara 3 titik tadi, glabella, spina nasalis anterior, dan cogonion. Ingat ini yang paling depan, bukan yang paling bawah. Ya. Kemudian setelah dihubungkan menjadi garis, maka kita akan melihat termasuk tipe muka apakah kita. Apakah termasuk yang cekung, apakah yang lurus, ataukah yang cembung. Termasuk apa coba? Coba ya sendiri. Nah, kenapa kok tadi kita bicara tentang bentuk muka? Karena ada beberapa jurnal menyebutkan bahwa tipe muka ini berpengaruh terhadap bentuk rahang. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk yang cekung ini biasanya kelas 3 ada retrognati rahang bawah. Sedangkan yang cembung ini ya biasanya ada prognati rahang atas atau retrognati rahang bawah. Kemudian kita bicara tentang klasifikasi maokusi menurut angle. Ingat ya, angle, not angel. Angel is me. Jadi angle. Kelas 1 angle atau netroklusik adalah tonjol mesiobukal. Ini harus hafal di luar kepala nih. Kalau masuk orto ini harus hafal di luar kepala. Ya. Tonjol mesiobukal M1 rahang atas, M1 permanen ya, M1 permanen rahang atas kontak atau terletak pada lekukan bukal atau bukal groove M1 permanen rahang bawah. Ya, tonjol mesiobukal M1 rahang atas terletak pada lekukan bukal atau bukal groove M1 permanen rahang bawah. Sedangkan caninusnya rahang atas terletak di antara C dan P1 rahang bawah. Coba ya. Kita lihat gambar ini ya. Ini yang saya tunjukkan adalah tonjol mesiobukal. Ya. Tonjol mesiobukal terletak pada M1 rahang atas ya. M1 permanen rahang atas terletak pada lekukan bukal
Dilihat ya, terus ya, lakukan bukal M1 rahang bawah. Ya, ini adalah klasifikasi angle kelas 1 atau relasinya, kalau ditanyakan relasi molarnya adalah netroplusi. Sedangkan kalau mau ditanyakan klasifikasinya, yaitu klasifikasi kelas 1 angle. Kelas 2 angle atau distoklusi. Jadi yang dinamakan kelas 2 angle atau distoklusi yaitu tonjol mesiobukal M1 permanen rahang atas terletak di antara tonjol mesiobukal M1 rahang bawah dan sisi distal dari tonjol bukal rahang P2 rahang bawah. Ya. Lagi, kita ulangi lagi. Tonjol mesiobukal M1 rahang atas terletak di antara tonjol mesiobukal M1 rahang bawah dan sisi distal dari tonjol bukal P2 rahang bawah. Kaninusnya terletak di antara incisif lateral dan kaninus rahang bawah. Kita lihat yuk. Nah, ini ya. Tonjol mesiobukal M1 rahang atas terletak pada sisi mesial tonjol mesiobukal M1 rahang bawah dan sisi distal ya P2 rahang bawah. Ya. Sedangkan tadi kaninus yang di netroplusi gitu ya, di netroplusi ini ya. Netroplusi kaninus rahang atas terletak di antara kaninus rahang bawah dan P1 rahang bawah. Ya. Kita bayangkan kelas 2 ini selalu mempunyai gigi rahang atas itu lebih maju ke depan. Ya. Maka ini maju semuanya. Ya. Relasi molar satunya maju ke depan. Sehingga molar 1 permanen rahang atas terletaknya lebih ke depan. Nah, P2 dan ketemu P2 dan M1 rahang bawah. Ya. Sedangkan kaninusnya juga dia lebih ke depan. Ya. Dia ketemu dengan I2 dan C rahang bawah. Sedangkan kita ke klasifikasi kelas 3 angle yang relasi molarnya kita sebut sebagai mesioklusi, yaitu tonjol mesiobukal M1 rahang atas terletak di antara sisi distal M1 rahang bawah dan sisi mesial dari tonjol mesial M2 rahang bawah. Sedangkan kaninus rahang atasnya terletak, karena ini yang bawah yang maju ya, P1 dan P2 rahang bawah. Kita lihat ya, nih. Tonjol mesiobukal M1 rahang atas terletak pada sisi mesial ya, M1 permanen rahang bawah, M1, M2 permanen rahang bawah dan sisi distal M1 permanen rahang bawah. Sedangkan kaninusnya ya, ini kita lihat nih gigi yang bawah lebih maju nih ya. Maka kaninus rahang atas itu dia ketemunya dengan P1 permanen rahang bawah dan P2 permanen rahang bawah. Sampai sini kira-kira jelas ya. Ini netroplusi ya, tonjol mesiobukal terletak pada bukal groove. Kaninusnya terletak antara kaninus dan P1 ya. Kemudian yang distoklusi, tonjol mesiobukal terletak di antara distal P2 dan mesial M1 permanen rahang bawah. Sedangkan klasifikasi kelas 3 angle, tonjol mesiobukal M1 permanen rahang atas terletak pada sisi mesial
M2 permanen rahang bawah, dan sisi distal M1 permanen rahang bawah. Kardinusnya terletak di antara P1 dan P2. Gimana? Sudah hafal? Dihafal sendiri ya di rumah. Ini harus hafal di luar kepala. Kalau mau masuk dan mengerjakan pasien ortodontia, ini harus hafal di luar kepala. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi bahwa kelas 2 angle ya, yang tadi yang rahang atasnya lebih maju tadi itu ya, itu dibagi 2 divisi, yaitu divisi 1 dan divisi 2. Di mana divisi 1 molar relasinya kelas 2 atau distribusi ya, dan keempat giginya protrusi. Saya kembali lagi salah nih, mestinya tulisannya adalah protrusi. Oke. Kemudian dengan divisi 1 ini jarak gigit besar, tumpang gigitnya juga besar. Ya. Jarak gigit besar dan tumpang gigit besar. Sedangkan divisi 2 molar relasinya kelas 2 atau distribusi juga. Tadi ingat ya, distribusi antara P2 dan M1 ya, tonjol mesiobukal M1 rahang atas terletak pada P2 dan M1 rahang bawah. Di mana divisi 2 ini keempat insisifnya tegak atau palatoversi, sehingga jarak gigitnya itu relatif tidak terlampau besar. Ya, tumpang gigitnya tetap besar. Ya, itu pembagiannya kelas 2. Jadi kelas 2 angle itu mempunyai 2 divisi. Divisi 1 dan divisi 2. Klasifikasi kelas 3 angle atau mesioklusi yaitu tonjol mesiobukal M1 rahang atas terletak di antara sisi distal M1 rahang bawah dan sisi mesial dari tonjol mesial M2 rahang bawah. Ya. Nah, ini kelas 3 ini dibagi 2. Ada yang namanya true prognatism atau kelas 3 murni di mana relasinya mesioklusi. Ada yang namanya pseudo. Ya, pseudo ini, jadi kan tadi kalau kita lihat nih, untuk yang klasifikasi kelas 3, rahang bawahnya tadi maju. Nah, ya, tadi maju. Nah, pada saat dia didorong ke distal rahang bawahnya, nah, ya, pada pseudo, maka posisi gigi anteriornya bisa dalam kondisi gigitan tonjol. Tapi kalau yang true nggak bisa. Jadi ini giginya tetap ada di depan. Untuk gigi yang rahang bawahnya itu tetap ada di depan. Dibuat mundur nggak bisa. Ya, tidak bisa gigitan tonjol. Itu namanya true prognatism. Ya. Nah, di kelas 3 ini karena tadi ya gigitan rahang bawahnya lebih maju, maka disebut sebagai gigitan terbalik anterior. Ingat, kenapa kok gigitan terbalik anterior? Karena gigi-gigi anteriornya yang rahang bawah lebih maju dibandingkan atau lebih labial dibandingkan gigi-gigi anterior rahang atasnya. Gigi anterior itu adalah gigi C sampai C. Ya. Jadi kalau misalnya ada gigitan terbalik yang hanya 1-2 gigi, kita tidak menyebutnya itu sebagai gigitan terbalik anterior, tapi kita langsung tuliskan atau sebut sebagai gigi-gigi mana yang gigitannya terbalik. Oke, ini ya untuk mengingatkan lagi ya. Jadi untuk yang ini adalah metroklusi, ya. Ini apa? Ya, betul. Ini kelas 2 divisi 1. Ya. Ini kelas 2 divisi 2 dan ini kelas 3. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya posisi gigi gerigi tadi ya
juga menentukan adanya bentuk wajah dari sisi sagital. Ya, gigi yang normal biasanya membuat wajah kalau dari samping menjadi lurus, sedangkan kalau yang kelas 2 profilnya menjadi cembung, sedangkan kelas 3 menjadi cekung. Nah, kalian termasuk yang mana? Coba kalian coba sendiri pada wajah kalian dan gigi-gigi kalian. Ya. Ini ya. Nah, ini ilustrasinya lagi supaya mengingatkan kalian terus ya, karena ini dipakai terus nih di orto. Ya, ayo kita ulangi lagi. Tonjol mesiobukal M1 rahang atas terletak pada bukal groove M1 permanen rahang bawah. Itu relasi molarnya adalah netroklusi. Kalau klasifikasi angle-nya adalah klasifikasi angle kelas 1. Caninusnya terletak pada antara caninus dan P1. Oke, betul. Kita coba sekarang yang angle kelas 2, yaitu tonjol mesiobukal M1 rahang atas terletak pada P2 sisi distal P2 rahang bawah dan sisi mesial M1 rahang bawah permanen ya. Sedangkan caninusnya terletak di antara gigi insisif 1, insisif 2 dan C. Kelas 2 divisi 2 itu sama, tapi ingat inklinasi giginya tidak maju ke depan. Jadi dia distroklusi, namun inklinasinya cenderung tegak atau palatoversi. Sehingga kita lihat di sini perbedaannya adalah pada jarak gigitnya. Jarak gigitnya normal, tetapi tumpang gigitnya besar. Ya. Dan sekarang, oke, kita coba lagi yang kelas 3 angle. Tonjol mesiobukal M1 permanen rahang bawah. Ya. Tonjol mesiobukal M1 permanen rahang atas terletak pada sisi mesial M2 rahang bawah dan sisi distal M2 rahang bawah. Sedangkan caninusnya terletak di antara P1 dan P2. Ayo, ini ya contoh kasusnya. Yang 2 ini bisa menunjukkan animasi bagaimana nanti kita akan membuat suatu maloklusi ya menjadi suatu gigi yang oklusinya normal. Oke, ini macam-macam oklusi ya. Jadi kelas ini yang A adalah kelas 1 dengan berdesakan. Ya. Masih ingat kenapa kok kita katakan berdesakan? Karena giginya tumpang tindih ya, betul ya. Giginya tumpang tindih. Di sini yang B adalah kelas 1 bimaxillary protrusion. Jadi di sini kelas 1 karena relasinya adalah netroklusi ya. Kemudian di sini tampak dua-dua giginya protrusi, maka kita sebut sebagai bimaxillary protrusion. Sedangkan C dan D kita lihat di sini mungkin terjadi karena bisa terjadi karena biasanya ini karena lengkung yang terlalu besar ya. Bisa juga karena gigi-giginya kecil. Dia membuat suatu jarak ya, suatu jarak. Kemudian yang di sini yang E adalah kelas 2 divisi 1. Jadi kita lihat di sini adalah gigi-giginya lebih labial atau protrusi. Ya, giginya protrusi. Kemudian ini jarak gigitnya besar, tumpang gigitnya juga besar ya. Sedangkan yang F adalah kelas 2 divisi 2, jadi jarak gigitnya relatif normal, tapi tumpang gigitnya lebih
Kemudian yang kelas 3 ada anterior crossbite. Ya. Coba kalian tentukan ini apa kelainannya. Macam-macam ini yang tampak. Apa ini? Ini apa dulu? Ada diastema, ya, kita tentukan diastema, ya. Nah, di sini ada gigi berdesakan, ada overlapping, ya. Kemudian kalau kita di sini ada gigi yang rotasi. Di sini ada diastema sentral. Jadi kalau diastemanya hanya ada di antara gigi sisi, maka kita sebut sebagai diastema sentral. Kemudian yang kedua, M dan N ini ada gigitan terbuka. Kalau yang bawah ada gigitan dalam. Oke. Nah, selain angle, ada pembagian klasifikasi menurut Simon ini pendekatannya yaitu melalui bidang-bidang di dalam ortodonsia. Masih ingat bidang-bidang horizontal yang mana, transversal yang mana, sagital yang mana? Horizontal, sagital, ya, membagi dua, sehingga kalau sagital ini bisa tampak dari sisi kanan dan sisi kiri. Sedangkan transversal, ya, transversal ini akan membagi depan dan belakang. Jadi kita bisa melihat untuk pembagian yang transversal itu bisa lihat ya, kita ada dari depan dan dari belakang, ya. Sedangkan Fischer membagi pembagiannya yaitu melalui bukoversi, liminoversi, supraoklusi, dan infraoklusi. Jadi yang dikatakan bukoversi yaitu sekelompok gigi yang lebih ke depan, ya. Linguoversi juga lebih ke lingual. Supraoklusi adalah yang lebih tinggi dibandingkan oklusi. Pada saat oklusi datarannya lebih tinggi, itu maka kita sebut sebagai supraoklusi. Sedangkan pada saat oklusi ada dataran yang lebih inferior atau lebih pendek, ya, rendah dibandingkan oklusinya, maka kita sebut infraoklusi. DW ini membagi kelas 1 dengan beberapa tipe, ya. Ini sering sekali keluar di UKMP 2DK. Jadi jangan lupa, yang ini juga harus dihafalkan selain angle, ya. Cui, ya. Bacanya Cui. Ada 5 tipe, yaitu dia membagi kelas 1. Jadi kalau kelas 1 retroklusi, ya, kelas 1 angle, itu biasanya nanti kalau di kita kelas 1 angle disertai dengan berdesakan, disertai dengan protrusi. Nah, DW ini mempunyai tipe-tipe berdasarkan kelainannya. Jadi kelas 1 angle tipe 1 DW itu berarti disertai kelas 1 angle disertai dengan gigi depan berdesakan. Kelas 1 angle tipe 2 yaitu gigi protrusi gigi rahang atas. Ini saya lagi-lagi salah, mohon maaf ya. Kemudian kelas 1 tipe 3 yaitu gigitan terbalik anterior. Sedangkan kelas 1 angle tipe 5 yaitu adanya mesioversi akibat pergeseran dari gigi M1, M2, M3 sebagai akibat pencabutan. Jadi kalau ada pergeseran M, maka ini masuk yang 5. Jadi DW ini membagi 5, ya. DW ini membagi 5. Ini harus hafal. Jadi nanti klasifikasinya kok dia ada kelas 1, kemudian ada gigi yang protrusi, gigi depannya dan atasnya, maka dia termasuk tipe 2. Gitu ya. Jadi klasifikasi 1 angle dengan tipe 2 DW. Gitu ya penulisannya. Oke. Nah, ini ya. DW ini membuat modifikasi dari angle gitu ya.
Jadi modifikasi angle itu pada kelas 1 dan kelas 3. Jadi di kelas 1 tadi ada 5 tipe dan kelas 3. Kelas 3 ini ada tipe 1 edge-to-edge incisor relationship. Jadi kalau di angle itu edge-to-edge tadi ingat apa? Termasuknya apa? Betul sekali ya, pseudoprognatism ya. Sedangkan tipe 2, nah ini yang ada di angle. Tipe 2 ini adalah mandibular incisor crowding. Jadi ada berdesakan di rahang bawah. Selain gigi anterior yang rahang bawahnya lebih maju, dia ada gigi berdesakan. Sedangkan tipe 3 itu yang benar-benar close bite. Ini tipe 3. Ini adalah modifikasi dari Dewey untuk kelas 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya oklusi adalah keturunan, lingkungan, pertumbuhan, perkembangan, fungsional, dan patologi. Kita lihat dari anomali gigi sekarang. Oke. Jadi anomali gigi itu ada kelainan letak gigi, kelainan jumlah gigi, dan kelainan besar dan bentuk gigi. Itu akan kita pelajari berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa salam angle.